Oh, apa kena itu? Waduh, sopo iki sendang balik iki? Nah, jadi rasa dari uci-uci ini ada asam, ada manisnya. Jadi cocok buat campuran bumbu asam manis. Bumbunya dikukus agar lebih seger rasanya. Anak negeri, sekarang aku lagi ada di Desa Gunung Payung, salah satu desa yang ada di Kabupaten Temanggung. Oh, apa kena itu? Waduh, sopo iki sendang balik iki? Aku masih nendang, dia wani pura berbalang, Mas. Bolang toh. Cocok iki, kuwi bener tak jak jalan-jalan. Wes yo, dolanan sih ya. Ayo Le, kene Le. Wah, si Yoga ternyata pulang dari Temanggung. Berani-beraninya nantang aku main bola jerami. Hehehe. Kalau urusan sepak bola, aku juaranya. Masuk, menang. Wes Lang, tak jak mlaku-mlaku ya. Yo, Pokoke melu wae. Oh. Mumpung ketemu dengan si Bolang, aku mau ajak dia buat ikut menjelajah desa yang penuh dengan toleransi antar umat beragama ini. Selain kebun dan sawah, di sini juga ada curug atau air terjun yang sangat indah. Namanya Curug Guwung. Pak to siwak napa, Pak? Melem. Melem. Nggih. Tombro enten mboten? Oke. Oh. Bilang, melu golek iwak yuk. Walah, ternyata bapak-bapak ini lagi nyari ikan. Aku kira lagi berendam atau mandi-mandi yo. Kita sekarang lagi nyari ikan pakai teknik selulup, yaitu badan masuk ke air biar kita lihat ikannya langsung kita tangkap. Ikan ini biasa dinamakan ikan melem. Nanti baru kita masak. Lanjut cari dulu ya biar dapat banyak. Lang, golene lang, pati kono sih. Yo. Selulup hampir sama dengan gogoh, mencari ikan dengan tangan kosong langsung. Bedanya kalau gogoh hanya menggunakan tangan. Nah, sedangkan teknik selulup ini, kepala kita sesekali harus masuk air untuk bisa melihat di mana posisi ikan berada. Ikan yang kita dapat adalah ikan melem, salah satu jenis ikan air tawar yang bisa ditemukan di sungai-sungai seperti ini. Pak, niki melem angsal kata. Oh. Langsung mawon. Bakar yo. Oh. Bakar. Nah, ikan melemnya sudah terkumpul, sekarang siap kita masak. Selain ikan melem, ada juga belimbing wulu, salah satu bahan yang paling penting untuk masakan yang satu ini. Sebelum diolah, kita tusuk dulu belimbing wulunya. Hampir seperti membuat sate. Tusuk dengan bilah bambu seperti ini. Bukan cuma belimbingnya ya, tapi tusuk ikan melemnya juga, biar lebih mudah saat dibakar nanti. Ikan melem yang udah kita tangkap tadi bakal kita masak, kita bakar dan dicampur sama belimbing wulu. Kira-kira rasanya piye, Lang? Wah, seger, enak. Yuk, cepet dirampungke, kayak dibakar sih. Selain ikan melem dan belimbing wuluh, ada juga bawang merah, cabai, dan timun. Semuanya diiris tipis yo. Bawang merah dan cabai digunakan untuk bahan sambalnya, sedangkan timun untuk campuran lalapannya. Wah, kayak koyo enak, Mas. Gak salah. Coba lo, legi ya. Enak, Mas. Banyak dasar, Mas. Hah? Tenan? Enak. Asem. Enak ada, Mas. Walah, ditipu bolah ngaku. Katanya manis.
Namanya juga belimbing wuluh yo. Harusnya sih aku udah tahu kalau rasanya kecut dan sedikit sepet. Ayo Lang, bakar Lang. Ikan melem dan belimbing wuluh yang sudah ditusuk dibakar sampai matang. Nah, biar lebih mudah membakarnya, kita tancapkan semuanya ke debok alias batang pisang ini. Jadi nggak capek meganginnya. Salah satu kelebihan lain dengan ditancapkan ke batang pisang ini adalah kalau mau balik bahan yang dibakar, langsung balik aja batang pisangnya. Lebih cepet yo. Belimbing lebih cepat matang dibandingkan ikannya, makanya perlu diangkat lebih dulu. Setelah diangkat, langsung iris juga belimbing wuluhnya, biar lebih mudah dicampur dengan bahan lainnya. Nah, ikannya juga sudah matang iki Lang. Yuk kita angkat, jangan sampai gosong. Sekarang kita buat sambalnya. Sebenarnya sambal belimbing wuluh yang akan kita buat ini adalah jenis sambal kecap yang biasa digunakan sebagai pendamping sate kambing. Campurkan irisan bawang merah, cabai, dan belimbing. Tambahkan dengan sedikit garam biar rasanya lebih gurih. Kemudian tambah dengan kecap manis secukupnya. Setelah itu tinggal siram deh di atas ikannya. Nah, iki ikan melem bakar sambal belimbing siap dihidangkan. Wah, Kiki wis tadi Lang. Pak, Mbak, ayo dimaem bareng-bareng. Wis yang gede aku ya. Aku wes paruan bae. Pun paruan ya wis aku ngalah lah wis ra apa-apa nyo. Walaupun dibakar tanpa bumbu, ikan melem ini rasanya sudah manis gurih. Apalagi dihidangkan dengan sambal belimbingnya. Rasanya jadi lebih komplit yo, lebih seger. Rasa asam dari belimbing wuluh ini cocok banget buat sambal kecap, apalagi untuk pengganti tomat. Dan belimbing wuluh ini mengandung banyak vitamin C yang bagus untuk imunitas tubuh. Enak ya, enak banget sih. Namanya sambal ya. Ayo Mas, ini Mas, sambalnya Mas. Wow, wis enak, kayak manfaat juga yo Lang. Makane, sing akeh makannya. Oh iya, bukan cuma belimbingnya yang banyak manfaat. Ikan melemnya juga loh. Selain bermanfaat saat dikonsumsi, saat dipelihara, ikan ini juga bisa menjadi pembersih air karena suka memakan fitoplankton yang ada di sekitarnya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Wah, mulai apa ki Lang? Uci. Sebelah nanti. Wes kono kuwe. Wih, kono. Wah, yo kae wis ketok kae. Aku dan Bolang lagi sama Pak Toto. Kita mau cari sejenis beri hutan yang biasa ditemukan di dataran tinggi dan beriklim dingin. Makanya, di beberapa tempat sekitar Temanggung masih mudah ditemukan. Kita sekarang lagi nyari uci-uci yang biasanya itu tumbuh di musim penghujan. Enak ya Lang ya? Kalau rasanya dari uci-uci ini cenderung manis dan asem. Wah, enak tenan ya ini. Boleh nih ya, saya oke ya. Uci-uci sering juga disebut arbenan, seladren, ucen-ucen, atau Indian strawberry. Batangnya setinggi 30 cm dengan bentuk menyerupai semak-semak. Nah, saat sudah matang, buah ini akan berubah warna jadi merah dan semakin tua saat lebih matang. Buah yang rasanya asam dan manis ini bisa digunakan sebagai obat demam loh. Tinggal dijadikan minuman khusus. Nah, wis akeh iki Lang uci-ucinya. Kita bawa yuk. Katanya bisa dijadikan sebagai bumbu masakan loh. Selain ikan dan uci-uci, untuk membuat masakan yang satu ini, kita butuh beberapa jenis bumbu, seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan nanas. Semuanya diiris tipis agar lebih mudah masaknya nanti. Semua bumbunya biar diurus sama mbak-mbak. Aku dan Bolang biar ngurus ikannya yo. Simpan bareng Mas. Kipas. Panasin minyak gorengnya yang banyak. Soalnya kita mau goreng ikannya dulu. Mas, gir. Panas loh Lang, mikir. Untuk menggoreng ikan basah seperti ini, gunakan minyak yang banyak yo. Biar seluruh bagian ikannya terendam. Terus masukin ikannya setelah minyaknya benar-benar panas, agar ikannya tidak lengket di wajannya nanti.
Masih sejenis ikan sungai yaitu ikan tombro. Kali ini bakal kita masak asam manis dan bakal dicampur sama uci-uci. Kira-kira rasanya gimana ya? Apa enak Mas nek campur uci-uci Mas? Oh ini enak lang. Wis mau dimasak wae. Ayo. Wah, bulak Mas sama sini. Yang kasih ngipas Mas. Wah, bulesen wae kok ngono. Ini sing tenanan lho. Nah, setelah ikannya matang dan mulai kering, ikannya jadi nggak lengket lagi. Jadi mudah buat dibalik. Kene lang, bantuin bawa bumbu-bumbunya. Kalau semua bumbunya sudah siap, tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Tumis sampai matang dan harumnya keluar. Wangi ya Mas ke aku. Oh, koyo mas sangit. Sangit kabeh Wangi, wabune. Mas. Wis, rasa ribut terus. Masukin nanas sebagai tambahan bumbunya. Enak. Nasan Mas. Entek lho, wis aku wae. Tiru-tiru wae lho. Rasan dek to Mas. Yo, ora apa-apa lah. Nanas dimakan gini aja udah enak yo. Apalagi kalau sudah mateng nanti masakannya. Setelah semua bahan bumbunya mateng, masukkan saus sambal, kecap, dan garam secukupnya. Aduk-aduk sebentar sampai semua matang dan tercampur rata. Wah, Lan, arep gosong ki banyune iki banyune. Banyune. Wah, iki lho. Iya. Wah, lo tambahi. Tak gosong. Kabeh. Wis cukup. Wah. Masak sebentar lagi sampai airnya mendidih. Iki tahap terakhir ki lang. Cupukno loncang karo uci-uci nih, korene. Uncang Iya. nih Mas. Loncang. Uncang. Harus nasa ribut tebet selak gosong ki lho, mah loncang. Ora. Kene korene. Nah, ini. Semua ini. Apa yo? Kabeh. Oncang, loncang, atau oncelang bisa membuat masakan jadi lebih gurih yo. Oh iya, kalau uci-ucinya sengaja dimasukkan terakhir agar tidak hancur dan rasa asamnya tidak terlalu dominan. Oh, cuka pesek lo. Nah, jadi rasa dari uci-uci ini ada asam, ada manisnya. Jadi cocok buat campuran bumbu asam manis. Asem. Manis, asam. Wah, asam Asem kowe sing manis. asam. Wis cepet tak salah kosong. Enak Mas. Enak tenan. Wis mateng ngene iki, Mbak. Wis. Wis mateng iki, Mbak. Minta Mas, gak sini. Jangan tak kosong yo. Nah, wis mateng. Iki ikan tombro asam manis bumbu uci-uci siap bikin lidah terkunci. Yuk dimakan. Ikan tombro saus asam manis campur uci-uci. Mantap, Pak. Ayo kita coba, Pak. Ikan tombro sebenarnya adalah satu jenis dengan ikan mas. Hanya saja beda penyebutan di beberapa wilayah. Ikan ini adalah salah satu jenis ikan air tawar yang paling sering dikonsumsi karena rasanya yang cukup gurih. Dipadukan dengan bumbu asam manis yang segar juga cocok loh, guandem nepol. Seperti buah-buahan yang rasanya asam, uci-uci ini mengandung banyak vitamin C. Makanya baik dan cepat sembuh kalau untuk orang yang sedang sariawan. Wah, Mas Nyong gak sariawan Oh, aja, Mas. tak kayak 10 langsung mari sariawanmu nih. Lain kali kalau main di kebun, lihat uci-uci seperti ini, jangan lupa diambil yo lang. Udah rasanya enak, banyak vitaminnya lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, geser sedikit yuk ke Kabupaten Temanggung. Aku dan Mbak Ulia lagi main-main ke ladang bekas lahan tembakau. Biasanya setelah panen tembakau, di sekitar ladangnya banyak ditumbuhi berbagai jenis rumput. Wah, iki krokotin aku, Mas. Oh, iki Aku udah gini wae. Kowe golek krokot sik. Ya, Oh, wis aku tak lanjut rono nanti. sik. Golek renteng di sebelah kono kuwi. Ayo. Sik. Di antara sekian banyak jenis rumput, ada beberapa jenis rumput yang bisa kita manfaatkan sebagai makanan loh. Krokot adalah tanaman yang tumbuh liar dengan bentuk batang bulat dan memiliki warna coklat keunguan. Tanaman yang memiliki kandungan air cukup banyak ini berasal dari kawasan Mediterranean.
Walaupun sekilas hanya rumput liar dan hanya digunakan sebagai pakan jangkrik ini, sudah dikonsumsi sejak zaman dulu di seluruh Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Selain dikonsumsi, krokot juga biasa dijadikan sebagai jenis obat. Kalau aku sekarang lagi cari daun rendeng, salah satu jenis rumput yang biasa tumbuh di ladang seperti ini juga. Wis entuk oke. Hei wangi lho aku lho. Bisa akan ngono tapi. Oh, golek dhewean yo suwi to. Ayo. Nih. Wes mono kuwi. Ngece tenan kasih penting entuk. Ora direwangi sik. Nah, tak endur. Tak endure sik. Yo, sekarang kita olah dulu yuk kedua rumput liar ini. Sebenarnya di Indonesia, daun krokot juga biasa digunakan sebagai campuran berbagai sayuran. Ada yang digunakan sebagai sayur asem dan bahan campuran urap. Sebelum dimasak, petik daun krokot lebih dulu. Oh iya, bagian batang yang masih lunak juga masih bisa dimanfaatkan. Jadi nggak hanya daunnya saja. Ikan nila ini bakal kita bikin pepes, tapi bedanya ada campuran daun krokot. Wah. Untuk bumbunya, kita perlu berbagai bumbu yang diiris lebih dulu. Seperti bawang merah dan bawang putih. Ada juga tambahan irisan lengkuas, sereh, jahe, dan kunyit. Bahan-bahan ini yang rasa dan aromanya lebih kuat, biar pepesnya lebih wangi dan rasa amis dari ikannya hilang. Tak wadahi saja aku tak ngirisku ya, Mas. Yo. Kepen apa, Mas? Aku tak ngerampung kayak iki sik. Yo. Biar lebih mantep rasanya, tambah dengan irisan cabai dan tomat. Karena pepes yang akan kita buat ini juga lebih enak kalau ada rasa pedas dan segernya. Semua bahan dan bumbu sudah siap. Sekarang kita campur jadi satu. Oh iya, tambah juga dengan gula dan garam secukupnya. Jangan lupa remes-remes sedikit, biar saripati dari semua bahannya keluar. Jadi rasanya lebih menyatu nantinya. Sip, sekarang saatnya kita bungkus dengan daun pisang. Bungkus semua bahan pepes seperti ini ya. Mulai dari bumbu, ikan nila di atasnya, kemudian terakhir kasih bumbu lagi. Bungkus daun pisang sampai benar-benar rapat. Kalau perlu, beberapa lapis sekalian yo, biar nggak mudah gosong. Soalnya pepes kali ini akan kita masak dengan cara dipanggang. Panggang pepes ikan sampai benar-benar matang. Lebih baik menggunakan arang seperti ini. Jadi matangnya dengan hawa panasnya saja, tidak matang karena terbakar api. Dengan begitu, seluruh bagian dari pepesnya matang sempurna. Tidak ada yang lebih gosong dan bagian lainnya masih mentah. Sip, wis mateng. Iki, pepes nila daun krokot siap kita sikat. Bener kan? Seluruh bagian dari pepesnya benar-benar matang. Ikannya sudah empuk, krokotnya juga empuk, tapi nggak sampai overcook. Sebenarnya rasa krokot ini lebih ke asam ya, Mas. Tapi karena campurannya ikan jadi lebih seger dan juga enak. Ya, Cocok Mas? ya. Nah, karena krokotnya ini asem, jadi banyak mengandung vitamin C dan baik untuk imunitas tubuh. Salah satu ciri khas dari krokot adalah cita rasa asamnya. Di luar itu, si rumput liar pakan jangkrik ini memiliki banyak nutrisi dan vitamin yang bermanfaat untuk tubuh. Karena alam memberikan banyak manfaat. Balik lagi ke rumput liar yang tumbuh di lahan bekas kebun tembakau. Kali ini nggak cuma krokot, daun rendengnya juga akan kita olah bareng-bareng. Nah, makanan yang akan kita buat adalah makanan yang selalu ada di setiap tradisi penting yang ada di Pulau Jawa. Aku petik dulu ya semua daun-daun yang dibutuhkan. Berbeda dengan krokot yang batangnya bisa digunakan sekalian. Daun rendeng lebih baik daunnya saja, soalnya lumayan keras teksturnya. Selain dua jenis rumput liar tadi, ada bahan tambahan lain yang digunakan sebagai urap, seperti buncis, wortel, dan tauge. Untuk buncis dan wortel, potong-potong lebih dulu, biar lebih mudah mateng saat dikukus nanti. Sekarang bagianku mempersiapkan semua bumbunya. Ada bumbu halus yang diperlukan untuk membuat urap yang satu ini. Bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, cabai, daun jeruk, gula, dan garam. Ini krokot sama rendengnya itu bakal dibikin urap. Nah, supaya lebih seger, bahan-bahannya sangat komplit ya, Mbak? Komplit.
Tambahan lainnya adalah parutan kelapa. Bukan urap namanya kalau nggak menggunakan parutan kelapa. Untuk urap yang akan kita buat kali ini pakai kelapa yang tanggung, yang tidak terlalu tua tapi juga tidak terlalu muda. Jadi biar tetap gurih dan ada rasa manis-manisnya. Gak usah bindisi rampung aku mehan iki. Nokit mau ngulek rampung. Nek gembes tak bindisi coe tenan kok. Yowes Mbak Risa, minta tolong lanjutkan ulek bumbunya ya. Daripada Mas Gatot marah terus. Aku tak bantu potongin wortelnya dulu. Kalau parutan kelapa dan bumbu halusnya siap, campur jadi satu sampai benar-benar rata. Aku mau masak semua jenis sayurnya dulu ya. Pertama, kukus wortel dan buncis lebih dulu. Dua bahan yang lebih keras dibanding dengan bahan lainnya, biar matangnya nanti bisa berbarengan. Kalau udah agak empuk, baru deh masukkan daun rendeng dan krokotnya. Tunggu sebentar lagi sampai layu juga. Terakhir, masukkan kecambah atau taugenya. Oh iya, bukan cuma semua jenis sayurannya. Bumbu urapnya yang sudah dicampur dengan parutan kelapa juga kukus sekalian ya. Jadi ada beberapa jenis urapan. Kalau urapan di Temanggung itu bumbunya dikukus agar lebih seger rasanya. Sip, wis mateng. Nah, iki urap daun rendeng dan krokot siap kita santap. Yuk kita coba. Urap khas Temanggung yang bumbunya dikukus seperti ini, rasanya lebih gurih dan lebih seger. Tapi karena sudah dikukus, bumbu urapnya bisa bertahan sedikit lebih lama dibanding yang bumbunya mentah. Tapi lebih seger rasanya dibanding dengan urap yang bumbunya ditumis. Jadi perpaduan antara daun rendeng yang wangi, rasa daun krokot yang segar, dan bumbunya yang gurih bikin semuanya jadi lebih enak kalau disatukan. Karena alam memberikan banyak manfaat. Hari ini di Desa Selokromo memang lagi rame-ramenya. Ada juga ibu-ibu yang berkumpul, sibuk mempersiapkan aneka makanan. Ada banyak makanan yang sedang dipersiapkan di sini, mulai dari nasi, sayur, lauk, sampai dengan cemilan-cemilannya. Sekarang aku lagi ada di Desa Selokromo, bantu ibu-ibu daerah sini bikin masakan untuk acara tradisi Merdikali. Nah, kali ini aku bantu goreng tempe kemul. Ciri khasnya dikasih daun kucai biar lebih wangi ya Mbak ya. Nah, selain itu juga ada nasi megana dan ingkung tentunya. Mantep nih masakannya kata. Bu, niki tempe tak goreng sedaya nggih. Ada juga nasi jagung lengkap dengan urapan dan lauknya. Juga jajanan pasar dengan segala bentuknya. Kayaknya sampai nggak bisa ngitung deh. Ada berapa jenis makanan yang dihadirkan di sini. Soalnya selain masakan yang dibuat bareng-bareng seperti ini, ada juga yang dibawa langsung dari rumah masing-masing. Semua makanan sudah siap, sekarang saatnya tradisi Merdikali dilaksanakan. Merdikali, atau yang di tempat lain sering disebut dengan Sadran Lepen ini, adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa untuk mensyukuri atas sumber air yang melimpah. Kalau di Desa Selokromo, karena adanya tuk kropokan ini. Nih aku udah sampai di sumber mata air Desa Selokromo, namanya tuh tuk kropokan. Ini udah sampai dan bawa sesajen bakal didoain dulu. Kampungnya kampung berapa? Hal yang pertama dilakukan setibanya di tuk kropokan adalah menyiapkan sesaji, kemudian memanjatkan doa dengan dipimpin oleh tetua adat. Tuk kropokan dulunya adalah sumber air yang jadi denyut nadi kehidupan masyarakat Selokromo. Jauh sebelum ada air PDAM yang masuk desa, semua orang mengambil air dari tuk kropokan ini untuk keperluan sehari-hari. Alat untuk mengangkut air bersihnya dengan bumbung dari bambu besar seperti ini. Persis seperti yang kita lakukan sekarang. Selain wujud ucapan syukur, tradisi Merdikali juga dilakukan sebagai upaya pelestarian. Makanya setelah acara doa bersama selesai, dilakukan penanaman pohon beringin. Jadi setelah proses pengambilan air pakai bambu, setelah ini melakukan penanaman pohon beringin. Karena dipercaya pohon beringin ini bisa meresap air, jadi mata airnya bisa lebih awet. Habis capek mengeluarkan keringat, pas banget.
sekarang adalah saat dimana semua makanan dikeluarkan. Mulai dari pucu nasi megana, nasi jagung, ayam ingkung, dan semua jajanan yang sudah disiapkan, semuanya dihidangkan di tengah seperti ini. Udah siap makan ini, Pak? Jangan. Kenapa? Ini buat dulu, ini potong dulu. Oh, Ini dipotong. kan buat itu yang bau rekso itu kali Oh, keropokan. buat sesaji tadi. Ya. Kali. Kepala sama kaki. Wah, karena saking banyaknya jenis makanan yang ada, aku sampai bingung mau makan yang mana. Nah, yang ini katanya namanya sengkulun. Wah, rasanya enak. Kenyal-kenyal gimana gitu. Aku jadi penasaran yuk, gimana cara membuatnya? Tarwes, sekarang aku mau ikut acara puncak dulu, Grebek Gunungan. Ada gunungan yang disiapkan. Isinya adalah beragam hasil bumi, apa saja yang tumbuh di tanah Selokromo ini. Nah, ini nih sebagai puncak acara tradisi Merdikali, masyarakat daerah sini biasa berebut gunungan atau yang berupa hasil bumi. Wah, dapat banyak. Aduh, mani, Mbak. Grebek Gunungan dilakukan dengan tujuan berebut berkah. Lumayan yo, berkahku banyak berarti. Anak negeri, sesuai yang aku infokan tadi, aku penasaran dengan jajanan pasar lokal yang bernama Sengkulun. Makanya, sekarang aku mau coba bikin jajanan yang satu ini. Bahan utamanya adalah ketan. Beras ketan aku tumbuk dulu sampai halus. Karena yang akan kita gunakan adalah tepung ketan atau beras ketan yang sudah halus. Ya, bisa juga sih pakai tepung ketan langsung. Tapi kalau pakai beras ketan yang ditumbuk seperti ini, teksturnya nanti lebih kenyal. Ya, aku sekarang lagi numbuk beras ketan, mau dibikin jajanan pasar namanya Sengkulun. Nah, uniknya di situ pewarnanya pakai bahan alami atau buah naga. Ada dua jenis pewarna yang kita pakai. Semuanya menggunakan pewarna alami. Buah naga yang digunakan sebagai pewarna merahnya dan daun pandan atau daun suji yang digunakan sebagai pewarna hijaunya. Mam cicina itu kalau nah. Kalau mana? Nyo. Masya Allah. Terus nyo siji ra apa nyo siji rasan. Kalau buah naga, gampang yo. Tinggal kupas dan peras bagian daging buahnya. Air merahnya akan langsung keluar. Nah, kalau daun pandan butuh usaha lebih ekstra. Harus lebih ditekan untuk mengeluarkan air warna hijaunya. Bahan lainnya adalah parutan kelapa. Balik lagi ke beras ketannya yuk. Kalau sudah halus, tinggal diayak seperti ini untuk memisahkan mana yang sudah halus dan mana yang masih kasar. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang campurkan semuanya menjadi satu. Mulai dari tepung ketan, parutan kelapa, dan gula pasir. Semua bahan ini aduk sampai merata. Semua bahan dicampurkan dalam keadaan kering seperti ini yo. Setelah itu langsung masukkan dalam sebuah wadah. Nah, warna alami yang sudah kita buat langsung diteteskan di atasnya. Tidak perlu benar-benar rata, karena ciri khas Sengkulun ya seperti ini. Warnanya hanya sebagian di bagian atasnya. Sip, langsung kita kukus sampai matang. Nah, jadi Sengkulun ini merupakan jajanan pasar. Tapi uniknya, cara memasaknya itu diolah tapi tidak dicampur dengan air. Hanya dicampur sama garam dan gula. Bu, ini berapa menit, Bu? Matangnya, Bu? 30 menit. Si kening mati. Uap panas dari hasil pengukusan akan membuat semua bahan sengkulunnya matang. Nah, karena ada gula dan kelapa parut yang masih basah, dua bahan ini akan membuat tepung ketan saling menempel setelah matang nanti. Bu, pun matang nih, Bu. Assalamualaikum, nggih. Wah, iki sengkulun sudah matang. Gak sabar, pengen nyobain sengkulun buatan sendiri.
Tekstur dari senggulun ini lembut, rasanya juga manis dan gurih. Apalagi tadi ada warna dari buah nangka jadi cantik nih. Dan warnanya juga warna hijau dari daun pandan. Aromanya mantep Mak, Ge. Yuk. Karena alam memberikan banyak manfaat.